Saudara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di 3 gudang di Kabupaten Pesawaran. Total BBM yang disita dari ketiga lokasi mencapai 203 ton. Polda Lampung membongkar gudang penyimpanan BBM bersubsidi di 3 lokasi di Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Polisi menangkap 32 orang pekerja gudang termasuk supir dan kernet serta 203 ton atau setara dengan 203.000 liter dengan kerugian negara sebesar 160,7 miliar rupiah. Penyidik Polda Lampung masih terus melakukan pengembangan kasus. Total barang bukti dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter atau sama dengan 203 ton BBM solar ilegal. Kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana ini, kita sampaikan bahwa produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar. Kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah. Lebih lanjut terkait kasus penimbunan BBM solar, kita berdiskusi dengan Kombes Heri Rusyaman di Reskrimsus Polda Lampung. Selamat malam, Pak Heri, apa kabar? Selamat malam, Bapak Len. Selamat malam, selamat malam juga untuk pemirsa Kompas TV. Iya, Pak Heri, jadi ini awal pengungkapan kasusnya dari mana? Jadi Polda Lampung, khususnya di jajaran di Krimsus Polda Lampung, kita mendapatkan informasi bahwa ada diduga tempat yang jauh dari permukiman penimbunan BBM bersubsidi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Dan alhamdulillah kita menurunkan tim bersama gabungan dari Krimsus, dari Brimob, dan Propam, dan Reskrim dan alhamdulillah kita mendapatkan 3 lokasi titik yang kita ungkap, dan alhamdulillah dengan jumlah barang bukti yang sesuai dari yang dilaporkan Bapak Kapolda secara press release tadi siang, sekitar 203 ton BBM yang terdiri dari BBM jenis solar yang hasil olahan, dan ada juga BBM jenis solar yang murni datang atau yang diduga berasal dari SPBU yang ada di Polda Lampung, di wilayah Lampung. Ya, ini jumlahnya fantastis Pak Heri, 203 ton. Nah ini sebenarnya penumpukannya ini sudah berlangsung berapa lama? Apa semenjak kemarin saat adanya isu harga BBM akan naik atau bagaimana? Dari hasil pemeriksaan bahwa beberapa tersangka ini sudah beroperasi selama 3 tahun. Dan untuk operasi per minggunya diduga seperti yang kita ungkap hari ini, bahwa per minggu mereka menyalurkan atau menampung BBM ilegal ini sebanyak 200 ton. Rata-rata 200 ton per minggu. Sehingga sesuai dengan kami kalkulasi bahwa hampir 800 ton per bulan mereka bisa menimbun atau menyelewengkan BBM subsidi yang khususnya untuk masyarakat. Ini akan disalurkan kemana Pak penimbunan ini? Hasil pemeriksaan bahwa modus operandinya adalah di situ kita melaporkan juga bahwa ada, kalau istilah di Lampung ini, minyak cong atau minyak bahan mentah yang diolah menggunakan blazing atau pemurni solar yang menghasilkan solar yang kadar oktannya rendah, tetapi nanti mereka mengoplosnya dengan solar yang hasil dari Pertamina, sehingga campurannya atau nilai oktannya akan minimal sama dengan produksi dari Pertamina atau dari negara. Nah, itulah salah satu tindak pidananya, dan itu yang akan mereka mungkin akan dijual hasil pemeriksaannya dengan harga
bukan subsidi tetapi harga yang mendekati harga industri. Sehingga Oke. mereka mendapat keuntungan yang luar biasa. Oke, dan dari hasil penyelidikan sampai saat ini sudahkah ketahuan siapa pemilik gudang dan siapa yang terkait dengan kasus ini sudah ditetapkan tersangka, Pak? Siap. Kalau untuk sesuai dengan hasil pengungkapan tadi siang bahwa kita sudah mengamankan 32 dengan beberapa peran, antara lain ada pemilik gudang, operator, pegawai pengolahan, pegawai penampungan, supir dan kenek, dan kita juga sudah mengamankan 11 kendaraan yang sudah ada modifikasi tampungan di bak mobilnya, truk. Terus ada beberapa juga tandon. Tandon itu tempat penyimpanan BBM yang rata-rata satu tandon itu kurang lebih 1 ton. Sehingga kita temukan di sana ada 117 tandon yang berisi BBM murni solar yang diduga hasil dari penyelewengan distribusi dari SPBU, kurang lebih 117 ton, dan ada sekitar 80 ton lebih BBM yang hasil olahan yang pemakaian diolahkan oleh pegawai atau oknum tersangka ini mengolah dari bahan minyak mentah menggunakan proses blazing sehingga mendapatkan menjadi solar yang kadarnya kurang baik untuk dipakai untuk masyarakat. Oke, terakhir Pak, apakah pengembangan kasus ini bisa menyasar adanya terduga pelaku lainnya yang mungkin saat ini masih diduga bisa terlibat dari keterangan-keterangan yang nanti dikumpulkan dari 32 tersangka ini? Tentu kita akan mendalami, bahkan akan melihat benefit ownernya yang istilahnya pemodalnya, bahkan Ya. yang merasakan keuntungannya, karena dilihat dengan ada modus operandinya dari gudang menggunakan 3 kapal sebagai alat pelangsir ke kapal seperti LCT. Nah, kita duga juga bahwa minyak ini tidak hanya disebarkan atau disalurkan atau dijual secara ilegal di Lampung, tetapi kemungkinan besar juga ada penjualan yang keluar dari Provinsi Lampung, mungkin bisa ke daerah Jawa atau mungkin ke Pulau Kalimantan. Kita akan kejar terus, kita beberapa data juga terkait alat Baik. angkut kita sudah mendapatkan, agen juga sudah kita dapatkan datanya, kita tinggal pengembangan, ya mudah-mudahan ke depan yang merugikan negara ini, oknum-oknum yang merugikan negara kita bisa ungkap dan kita bisa berikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jangan sampai negara dirugikan, apalagi rakyat yang kena imbasnya. Terima kasih sudah berbagi informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kombes Heri Rusyaman di Reskrim Sus Polda Lampung. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.